Selamat siang Bapak dosen, saya atas nama Wino Sernoseran, kuliah di Universitas Nusa Cendana Kupang, jurusan Sosiologi, kelas reguler sore A, dengan NIM 1703080008. Baik, kesempatan ini saya akan mereview isi buku yang ke-14 dalam mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial, yaitu dengan tema pasca kebenaran. Apa itu pasca kebenaran? Politik pasca kebenaran adalah budaya politik yang perdebatannya lebih mengutamakan emosi dan keluar dari inti kebijakan. Pasca kebenaran berbeda dengan kebiasaan menantang dan mencari kelemahan kebenaran. Pada saat kebohongan universal mengatakan kebenaran akan menjadi tindakan revolusioner. Pasca kebenaran meroket keperhatian publik pada November 2016 ketika Kamus Oxford menamakannya ke tahun 2016 setelah melihat 2000% lonjakan menggunakan selama 2015. Pilihannya tampak jelas di antara pesaing lain dalam daftar itu adalah dan menyoroti konteks politik pemilihan tahun ini. Sebagai ungkapan Post-truth sepertinya menangkap waktu, mengingat kebingungan fakta, menggabungkan standar bukti dalam penalaran dan kebohongan langsung yang menandai pemungutan. Suara Brexit 2016 dan pemilihan Presiden Amerika, banyak yang terkejut jika Donald Trump dapat mengklaim tanpa bukti bahwa jika dia kehilangan pemilihan itu akan menjadi karena dia curangi terhadap dia. Lakukan fakta dan kebenaran waktu penting lagi. Setelah pemilu segalanya menjadi lebih buruk. Trump mengklaim sekali lagi tampak fakta yang mendukungnya bahwa dia benar-benar menekankan suara populer. Jika ada yang mengurangi jutaan orang yang telah memilih secara ilegal dan dia terlibat ganda atas klaimnya bahwa terlepas dari konsensus 17 Badan Intelijen Amerika, Rusia miliknya tidak meretas pemilu Amerika. Salah satu penelitian tampaknya merangkul kekecaman itu dengan mengatakan bahwa tidak ada hal seperti itu. Sayangnya, lagi sebagai fakta, setelah dilantik sebagai presiden pada 20 Januari 2017, Trump menawarkan serangkaian kesalahan baru, bahwa dia memiliki kemenangan elektoral terbesar secara kereagan. Dia tidak melakukannya, bahwa kerumunan pada pelantikannya merupakan yang terbesar dalam sejarah AS. Bukti fakta mengukir ini Washington DC, serta Metro menunjukkan jumlah penumpang kereta bawah tanah pada hari itu. Bahwa pidatonya di CIA menghasilkan tepuk tangan meriah. Tidak pernah meminta petugas untuk duduk. Pada awal Februari, Trump mengklaim bahwa tingkat pembunuhan di Amerika adalah 40 juta tahun tinggi, padahal sebenarnya laporan kejahatan serangan dari FBI menunjukkan berada pada titik terendah yang hampir bersejarah. Tampaknya yang terakhir sangat mengerikan ketika menangkap VIP sebelumnya orang yang dikatakan Trump di kontroversi Partai Republik. Sementara mencari cara untuk mendorong gagasan bahwa kesejahteraan sedang terjadi bangkit. Orang mungkin membayangkan pertukaran yang tidak kalah dinginnya di ruang bawah tanah kematian cinta di halaman novel Despotin George Orwell 1948. Memang beberapa sekarang khawatir bahwa kami sedang dalam perjalanan untuk memenuhi visi gelap itu, di mana kebenaran adalah korban pertama dalam pembentukan negara otoriter. Kamus Oxford mendefinisikan pasca kebenaran sebagai berkaitan dengan atau menunjukkan keadaan di mana fakta objektif kurang berpengaruh membentuk opini publik daripada banding untuk emosi dan keyakinan pribadi. Dalam hal ini mereka menggarisbawahi bahwa awalan post dimaksudkan untuk menunjukkan tidak terlalu banyak gagasan bahwa kita adalah kebenaran masa lalu dalam arti temporal seperti dalam pasca perang. Tetapi dalam arti kebenaran telah dikalahkan, bahwa itu tidak relevan. Itu adalah perkelahian bagi banyak orang filsuf. Tapi perlu dicatat bahwa ini banyak lebih dari sengketa akademis. Pada tahun 2005, Stephen Goldberg menciptakan istilah kebenaran, mendefinisikan sebagai diyakini oleh apakah suatu
terasa benar. Apakah jika itu tidak selalu didukung oleh fakta? Dalam menanggapi pertanyaan Gerge, Gus Aksi telah mengandalkan keberanian untuk keputusan besar seperti pencalonan Harris Miris untuk Mahkamah Agung Amerika Serikat atau pergi berperang di Irak tanpa bukti senjata yang membadai musnah massal. Ketika istilah itu diciptakan, kebenaran dianggap sebagai lelucon besar, tetapi orang tidak tertawa lagi. Dengan demikian, dengan sebagian besar kampanye bebas fakta atas Brexit masuk di Inggris Raya, tempat ratusan bus mengklaim statistik palsu bahwa Inggris mengirimkan 350 juta euro seminggu, dan meningkatnya penggunaan kampanye disinformasi oleh politis terhadap rakyat mereka sendiri di Hungaria, Rusia, dan Turki. Banyak yang melihat post-truth sebagai bagian tentang tren internasional yang berkembang, di mana beberapa orang merasa merani untuk mencoba membelokkan kenyataan agar sesuai dengan pendapatan mereka. Pasca kebenaran adalah normatif yang tidak dapat disederhanakan. Ini adalah ungkapan kepedulian oleh mereka yang peduli dengan konsep kebenaran dan merasa bahwa itu serang. Tapi bagaimana dengan itu yang merasa bahwa mereka hanya mencoba memberi tahu sisi lain cerita tentang topik kontroversial, bahwa memang ada kasus yang akan dibuat untuk fakta alternatif. Ide tentang satu kebenaran objektif tidak pernah lepas dari kontroversi. Adalah mengakui ini tentu kontroversif atau liberal, atau mungkin itu adalah perpaduan di mana sebagian besar relativis sayap kiri dan serangan postmodernis terhadap gagasan kebenaran dari beberapa dekade yang lalu kini hanya dioptasi oleh sayap kanan operasi politik. Konsep kebenaran dalam filsafat berjalan jauh. Kembali ke Plato yang memperingatkan melalui Socrates tentang bahaya klaim palsu atas pengetahuan ketidaktahuan. Jika seorang cuek dan bisa diajar, itu ancaman yang lebih besar datang dari mereka yang memiliki keangkuhan berpikir bahwa mereka sudah mengetahui kebenaran. Karena itu mungkin saya cukup terburu nafsu untuk bertindak atas kebohongan. Itu penting pada titik ini untuk memberikan setidaknya definisi minimal tentang kebenaran. Mungkin yang paling terkenal adalah Aristoteles yang berkata, kepada bukanlah tentang apa yang bukan itu atau apa yang bukan itu adanya salah. Sementara untuk mengatakan apa itu dan apa yang tidak bahwa itu tidak benar. Secara alami filsuf telah berjuang selama berabad-abad. Apakah korespondensi semacam ini pandangan benar, di mana kita menilai kebenaran suatu penyataan hanya dengan beberapa cocok itu dengan kenyataan. Konsepsi kebenaran menurut lainnya koherentis, pragmatis, semantik, mencerminkan keragaman pendapat di kalangan filsuf tentang yang tepat. Teori kebenaran meskipun sebagai nilai tampaknya sedikit membantah bahwa kebenaran itu penting untuk saat ini. Bagaimanapun pertanyaan bukanlah apakah yang kita miliki teori kebenaran yang tepat, tapi bagaimana memahaminya tentang berbagai cara orang menumbuhkan kebenaran. Sebagai yang pertama, langkah penting untuk mengakui bahwa kadang-kadang kita membuat kesalahan dan mengatakan hal-hal yang tampaknya tidak benar, bermaksud untuk melakukannya. Dalam bab ini, seorang mengucapkan kebohongan bukan kebohongan karena kesalahan itu tidak disengaja. Langkah selanjutnya adalah ketidaktahuan yang disengaja, yaitu ketika kita tidak benar-benar tahu apakah sesuatu memang benar, tapi kami tetap mengatakannya, Tetapi kami tetap mengatakannya. Waktu untuk mencari tahu apakah informasi kami benar berikutnya adalah berbohong. Ketika kita mengatakan berbohong dengan maksud untuk menipu, inilah tongkat penting. Karena di sini kita telah menyeberang untuk mencoba menipu orang lain, meskipun kita tahu bahwa apa yang kita katakan itu tidak benar. Menurut definisi, setiap kebohongan memiliki penonton. Kita mungkin tidak merasa bertanggung jawab untuk mengucapkan kebohongan jika tidak ada
tidak ada adalah mendengarkan, atau jika kita yakin tidak ada yang akan mempercayainya, tetapi kita niat kita adalah manipulasi seorang agar percaya sesuatu yang kami tahu tidak benar, kami telah lulus dari sekedar interpretasi fakta ke dalam pemalsuannya. Baik, mungkin ini bisa bawakan dalam buku review ke-14. Sekian dan terima kasih.